Pernah nggak sih kalian membayangkan hidup di zaman sebelum piramida dibangun? Sebelum ada Fir'aun, ada raja-raja Sumeria. Sumeria merupakan peradaban tertua di dunia yang akan membawa kita pada petualangan mengungkap rahasia masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to our channel. Kronos Cendekia here, channel yang akan mengajak kalian seru-seruan membahas tentang mystery, history, science, and knowledge beserta fakta-fakta around us. So let's support this channel to grow with click the subscribe button, like this video, comment, and share to your friends and family. Kronos Cendekia. Perjalanan waktu ke Mesopotamia, kita akan bertemu dengan para Sumeria, mengungkap rahasia tulisan mereka dan menyaksikan kemegahan kota-kota mereka. Let's go on an adventure. Tahukah kalian bahwa bangsa Sumeria disebut sebagai bangsa peradaban tertua di dunia? Mereka menciptakan hal-hal yang kita gunakan hingga saat ini, seperti tulisan, roda, dan sistem irigasi. Bangsa Sumeria terletak di Mesopotamia Selatan, tepatnya di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Wilayah ini sekarang dikenal sebagai Irak Selatan, dari sekitar Baghdad hingga Teluk Persia. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia, sehingga bangsa Sumeria pantas disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Bangsa Sumeria ini datang dari wilayah Asia Kecil, sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada awalnya, bangsa Sumeria mengolah lahan pertanian yang subur sebagai mata pencaharian mereka. Lama-kelamaan, bangsa Sumeria dapat membangun sistem pengairan untuk menanggulangi banjir dan menyalurkan air ke lahan-lahan pertanian, seperti sistem irigasi dan kanal. Dengan hasil pertanian yang melimpah, bangsa Sumeria sekitar tahun 3000 sebelum Masehi membangun 12 kota-kota besar, diantaranya kota Ur, Uruk, Lagas, dan Nippur. Pada awalnya, kota-kota tersebut merupakan kota-kota yang terdiri sendiri, sehingga disebut negara kota. Kemudian terjadilah peperangan di antara kota-kota tersebut, dan yang kalah akan menjadi bawahan kota yang menang, yang lama-kelamaan memunculkan sistem pemerintahan kerajaan. Bangsa Sumeria mencapai masa kejayaannya pada saat dipimpin oleh Raja Namu. Namun, sekitar tahun 2300 sebelum Masehi, bangsa Sumeria dapat ditaklukkan oleh bangsa Akkadia di bawah pimpinan Raja Sargon. Leluhur bangsa Sumeria merupakan nomaden yang hidup di padang rumput, gurun, dan juga pegunungan di luar wilayah Mesopotamia. Peradaban bangsa Sumeria termasuk dalam peradaban Mesopotamia yang telah mengenal adanya tulisan, bilangan, dan perhitungan waktu. Para penduduknya bekerja sebagai petani, sekaligus pedagang atau peternak. Bangsa Sumeria memuja para dewa, khususnya dewa kesuburan. Diperkirakan sebelum tahun 4000 sebelum Masehi, leluhur bangsa Sumeria menghuni wilayah perbukitan di sebelah timur Mesopotamia. Setelah terjadi pergantian iklim di Afrika dan Asia yang menimbulkan kekeringan, leluhur bangsa Sumeria kemudian berpindah tempat tinggal di muara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Muara-muara ini merupakan rawa dan hutan yang lebat yang kemudian diubah menjadi lahan pertanian yang sumber airnya berasal dari Sungai Efrat dan juga Sungai Tigris. Lembah yang dikelilingi oleh dua sungai, yaitu Sungai Tigris dan juga Sungai Efrat, dikenal sebagai Mesopotamia. Kesuburan wilayah di lembah Sungai Tigris dan Efrat membuat bangsa-bangsa lain di tepi lembah menginginkan wilayah ini. Mereka mengadakan penyerbuan dan pertarungan untuk memperebutkan lahan pertanian dan irigasi. Kondisi inilah yang kemudian membuat bangsa Sumeria dengan masyarakat yang mengandalkan pertanian, masyarakat membentuk kepemimpinan dengan pembagian kerja. Pemimpin dipilih dari pribadi yang kuat untuk menjamin keamanan dan kerukunan. Akhirnya, terbentuklah jabatan sebagai raja, imam, dan juga hakim. Bangsa Sumeria merupakan bagian dari peradaban Mesopotamia. Peradaban ini memiliki kebudayaan yang berkembang di Asia Barat. Bangsa Sumeria menulis dengan menggunakan aksara paku. Dalam ilmu hitung, bangsa Sumeria menggunakan hitungan dengan bilangan 6. Hitungan ini yang kemudian menjadi acuan bagi bangsa Sumeria dalam pembagian waktu, menjadi detik, menit, dan juga jam. Bangsa Sumeria juga memiliki pengetahuan di bidang astronomi.
Mesopotamia memiliki wilayah yang subur untuk pertanian dengan padang rumput yang luas. Masyarakat yang hidup dalam peradaban Mesopotamia juga telah mampu membangun irigasi melalui penggalian saluran-saluran irigasi. Di sisi lain, Mesopotamia terletak di luar jalur perdagangan yang menghubungkan dua kawasan. Pertama adalah jalur perdagangan yang menghubungkan pantai laut dengan Asia Tengah dan India. Kedua, jalur perdagangan yang menghubungkan pantai Laut Tengah dengan Teluk Persia dan Laut Merah. Keadaan geografis ini yang membuat Mesopotamia memungkinkan penduduk dari bangsa Sumeria untuk memiliki mata pencaharian ganda. Penduduknya dapat bekerja di bidang pertanian sambil bekerja di bidang peternakan atau perdagangan. Bangsa Sumeria mengadakan perdagangan dengan bangsa Dravida. Perdagangan diadakan di wilayah bangsa Sumeria di lembah Eufrat dan juga Tigris. Barang yang diperdagangkan adalah keramik dari permata, model perdagangan oleh bangsa Sumeria secara barter. Bangsa Sumeria meyakini tentang kisah penciptaan dan dewa yang turun dari langit. Tulisan-tulisan kuno bangsa Sumeria mengisahkan mengenai kedatangan para dewa dari bintang-bintang untuk menjelajahi langit sebelum kembali ke bintang-bintang lagi. Dalam pengisahannya, para dewa mengendarai api atau kapal dengan membawa senjata yang mengerikan. Kedatangan mereka diyakini untuk memberikan kekalahan pada kaum pria. Bangsa Sumeria melakukan pemujaan kepada beberapa dewa, yaitu dewa air, dewa api, dan juga dewa langit, serta dewa kesuburan. Khusus untuk dewa kesuburan, pemujaan dilakukan dengan membuat patung-patung dari tanah liat yang berbentuk tubuh wanita. Pemujaan dilakukan di atas bangunan yang disebut dengan zikurat. Bangunan ini dibuat dari tanah liat dan dibangun di atas gundukan tanah. Sistem hukum mulai ada di kalangan bangsa Sumeria di Babilonia bagian selatan, sekitar 3500 sebelum Masehi. Namun, sistem ini malah berkembang di Kanaan. Kondivisi hukum yang dibuat oleh bangsa Sumeria ditemukan dalam bentuk prasasti berukuran setengah kaki dengan penanggalan sekitar 2400 sebelum Masehi. Pemberlakuan hukum ini di Babilonia yang telah dihuni oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria telah menggunakan aspal sebagai bahan pengedap air. Aspal digunakan pada bak mandi dan kolam-kolam yang berada di istana dan juga kuil. Jenis aspal yang digunakan ada dua macam, yaitu aspal danau dan juga aspal batu. Kedua jenis aspal ini termasuk aspal alami yang ditemukan langsung dari alam. Bentuk dari aspal danau seperti dodol, sementara aspal batu berupa campuran aspal tanah, kapur, dan lembung yang biasanya bertekstur keras. Nah, kalian sangat beruntung karena di sesi ini bukan hanya bicara atau membahas tentang Sumeria, tapi kita juga belajar soal aspal. Keruntuhan wilayah Mesopotamia yang dikuasai oleh bangsa Sumeria mulai dikuasai oleh bangsa Akkadia sejak abad ke-26 sebelum Masehi. Pada periode 2500 sampai dengan 2300 sebelum Masehi, bangsa Akkadia menguasai kota-kota yang dibangun oleh bangsa Sumeria, namun tetap mempertahankan kebudayaannya. Bangsa Akkadia mengadopsi sistem tulisan, penanggalan, dan cara berbisnis dari bangsa Sumeria. Sekitar 2300 sebelum Masehi, bangsa Sumeria dapat menguasai kembali wilayah yang direbut oleh bangsa Akkadia. Pada masa Raja Sihar, bangsa Sumeria menaklukkan bangsa Akkadia, sehingga ia menyatakan dirinya sebagai Raja Sumeria Akkadia. Namun, bangsa Sumeria Akkadia ini kemudian ditaklukkan oleh bangsa Shira sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Ketika Hammurabi 1943-1905 berkuasa sebagai raja bangsa Syria, ia memperluas wilayahnya hingga ke Babilonia dan mendirikan kerajaan Babilonia. Pada masa ini, bangsa Sumeria tidak tercatat lagi dalam sejarah politiknya. Sejarah bangsa Sumeria mengajarkan kita bahwa kemajuan peradaban dimulai dari ide-ide sederhana yang berubah menjadi penemuan besar, dari sistem tulisan, roda, hingga arsitektur zigurat. Bangsa ini meninggalkan warisan yang tak ternilai sebagai dunia. Mereka adalah bukti bahwa masa lalu adalah fondasi bagi masa depan kita. Tulis di kolom komentar penemuan apa yang bangsa Sumeria yang menurut kamu paling mengagumkan, atau topik sejarah apa lagi yang ingin kamu lihat di channel ini. Kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.